Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahayu Pradani, peserta Latsar CPNS Kemendagri Jogja tahun 2021 angkatan 59. Kali ini saya akan mewawancarai dengan salah satu narasumber, yaitu Dr. Dita Rasnasuri sebagai pimpinan UPT Puskesmas Pekalongan Selatan tentang penerapan nilai-nilai aneka di instansi yang beliau pimpin. Yuk simak videonya. Assalamualaikum, saya Rizky Rahayu Pradani. Kali ini saya bersama dengan Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Pekalongan Selatan. Saya akan mewawancarai beliau, Ibu Dita Rasnasuri, tentang penerapan nilai-nilai aneka di instansi yang beliau pimpin. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Kebetulan ini saya ada tugas dari Latsar nih Bu ya. Ini wawancara tentang penerapan nilai-nilai aneka di instansi yang Ibu pimpin, yaitu Puskesmas Pekalongan Selatan. Yang pertama ya Bu ya, nilai aneka itu kan ada nilai akuntabilitas, terus kemudian nasionalisme, etika publik, terus komitmen mutu, dan yang terakhir anti korupsi. Bagaimana penerapan nilai-nilai aneka di instansi yang Ibu pimpin saat ini Bu? Oke, kalau yang akuntabilitas itu terkait pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban itu berarti ada yang namanya tupoksi ya. Di sini ada PNS maupun non PNS ya. Jadi ada tupoksi. Kalau yang PNS mestinya ada sasaran kinerja ya, SKP. Kemudian saat ini dari Pemkot sendiri sudah menerapkan kinerja yang mana tiap hari itu harus sudah diisi ya. Kalau yang sasaran SKP pastinya itu sudah nanti masuk di dalam kinerja ya, dimana nanti tiap minggu akhir bulan pun kepala pusat akan mengevaluasi hasil dari kinerja. Kemudian untuk SKP itu pastinya nanti ya, di akhir tahun ya, capaian target dari sasaran kinerja pegawai untuk penilaian, dimana tiap tahun pastinya ada penilaian untuk yang PNS itu kalau yang akuntabilitas. Kemudian untuk nasionalisme nasionalisme pastinya untuk yang di Puskesmas kita sudah menerapkan himbauan dari pusat itu terkait contoh mungkin kalau yang di rapat itu selain menyanyikan selain apel pagi, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian itu dilaksanakan di tiap pertemuan yang kita laksanakan terutama untuk yang lintas sektoral, karena kalau lintas sektoral kita mengundang dari kecamatan, kelurahan, kemudian kader dan tomatogan nasionalisme. Kemudian untuk yang kalau untuk nasionalisme, untuk pelayanannya bagaimana Bu di Puskesmas Pekalongan Selatan? Ini dari nilai sisi kemanusiaannya atau kalau sisi dari manusianya semuanya kita sama tidak ada perbedaan, ya. Saya dan sisi sama, mau pasien BPJS, mau pasien umum, pasien gratis, semuanya kita lakukan sama. Kemudian untuk yang berikutnya tentang etika publiknya Bu, untuk penerapan etika publik di yang etika publik juga sebenarnya hampir sama Jadi untuk pelayanan terutama kalau yang khususnya lebih ke arah pelayanan, kita ada pelayanan ruang gedung sama luar gedung dimana teman-teman semuanya mestinya ada sopan santun nah itu kita di sini bekerja berarti selalu smooth salam santun di dalam bekerja bila ada keluhan jadi sudah kita tidak lanjuti di tim keluhan pelanggan untuk memberikan masukan kemudian teguran kepada pegawai Berarti untuk kepuasan pelanggan berarti nanti masuk langsung ke komitmen mutu juga ya Bu ya? Masih di komitmen mutu. Kalau untuk inovasi-inovasi yang dilakukan untuk Puskesmas Selatan apa saja Bu? Kalau inovasi kita yang sudah lama itu ngantri kemudian
Jambi itu ya di dalam gedung. Kemudian dulu ada SMS Gateway, kemudian ini gantri yuk ngantri ya. Kemudian kalau yang di luar gedung itu ada KPSK, jadi kaitannya dengan ODF ya, bebas buang air besar sembarangan ya. Itu kemudian untuk yang di pelanggan itu ada yang namanya Polo Sehat, jadi masuknya di Android, jadi kalau pelanggan nanti bisa di situ. Sama ini memang ya ada yang lain, ada yang nanti. Kemudian yang kaitannya dengan kesehatan itu ada Saber ya, satu bersih ya, jadi untuk penurunan angka kematian ibu di kota. Kalau di selatan karena merupakan wilayahnya risiko tinggi ya, jadi sudah ada jadwal dari Dinas Kesehatan untuk Saber AKI ya. Kemudian inovasi yang lainnya yang baru-baru belum ya, yang di luar gedung itu selain KPSK ada yang di Posyandu itu ada ya terkait cakupan ya. Jadi kita membuat inovasi itu cakupan dari target yang harusnya terrealisasi tidak terrealisasi, makanya dijadikan untuk inovasi ya. Untuk quality controlnya Bu, kontrol kualitas pelayanannya biasanya menggunakan apa Bu yang dilakukan? Kalau kualitas pelayanan pastinya kalau dari tim kuasa pelanggan menggunakan ini ya, survei ya. Surveinya itu pakai kancing ya, dilaksanakan oleh tim kepuasan pelanggan. Kemudian untuk bila ada masukan dan lain sebagainya berarti sudah tidak lanjuti tim kepuasan pelanggan, kemudian diforwardkan ke yang yang memberikan masukan maupun kritikan. Oke. Untuk terkait yang nilai aneka terakhir ya Bu ya, ini anti korupsi bagaimana penerapannya di Puskesmas Pekalongan Selatan? Oke, untuk yang anti korupsi kita sudah tanda tangan fakta integritas, tidak boleh melakukan pungutan liar ya, baik di luar di dalam gedung ya, berarti kita ada di rawat jalan maupun di rawat inap yang untuk pungli tidak ada ya. Kemudian untuk anti korupsi, jadi untuk pemeriksaan keuangan kita sudah ada pemeriksaan keuangan dari BKD ya, kemudian Inspektorat, kemudian BPK, BPKP semuanya. Kemudian di samping itu ada audit internal ya, audit internal dilaksanakan untuk puskesmasnya sendiri yang dilaksanakan oleh tugas puskesmas yang ditunjuk ya. Kalau yang dari luar tiap tahun kita sudah ada audit ya, jadi semua baik itu karena kita sudah BLUD mandiri, keuangannya berarti sudah ada pemeriksaan semuanya ya. Dari nilai-nilai aneka itu kan sudah diterapkan di Puskesmas Pekalongan Selatan. Kalau menurut Ibu ada hambatan apa saja Bu yang Ibu temui selama penerapan nilai tersebut Bu? Kalau hambatan mestinya jadi masing-masing karakter pegawai itu berbeda ya. Jadi kita untuk menyamakan visi dan misinya puskesmas, kemudian pola pikir ya, mindsetnya itu nggak gampang. Jadi memang nggak semuanya, hanya beberapa mungkin yang terkait kedisiplinan, kemudian di dalam akuntabilitasnya terutama untuk tupoksinya memang mungkin kadang ada hambatannya ya, karena mungkin kesibukan pelayanan, kemudian mungkin lupa, dan mungkin di satu sisi mungkin yang bersangkutan mungkin malas ya, mungkin itu tadi enggak semua, hanya beberapa ya, untuk yang mungkin hambatannya seperti itu ya. Kalau untuk tantangan ke depan dari penerapan aneka ini apa Bu? Tantangannya itu dan mungkin resikonya bagaimana kita mensinergikan sinergikan antara aneka tadi untuk di dalam gedung maupun di luar gedung, yaitu memang harus ada kerjasama untuk yang di dalam gedung sendiri, di dalam penerapan sendiri mestinya ada komitmen harus ada komitmen, itu yang susah tetap kita selalu berkomitmen itu tantangan kita mau depan tuh tetap komitmen dari teman-teman puskesmas untuk yang terkait aneka tadi kemudian untuk yang di luar gedung pun juga mensinergikan juga lintas program lintas sekolah untuk kegiatan
puskesmas juga. Hambatannya itu karena tidak semuanya mungkin paham dan mengerti kemudian tentang kegiatan puskesmas. Jadi tidak semuanya ya, terutama mungkin dengan ya berbagai macam sumber daya manusia ya. Jadi nggak semuanya tidak sama itu. Tantangannya di situ untuk masyarakat di kota Pekalongan, terutama di Pekalongan Selatan, karena akan berbeda dengan di wilayah lain. Jadi itu termasuk di dalam tantangan kami ya, karakter kita sendiri. Saya rasa cukup Bu, ini wawancara tentang nilai aneka. Bagus sekali kalau nilai aneka sudah sudah diterapkan di Puskesmas Pekalongan Selatan. Mudah-mudahan dapat terus mengembangkan inovasinya. Terima kasih atas waktunya Bu Dita. Sama-sama, terima kasih. Sukses ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Akbarati, Latsar CPNS gelombang 8, angkatan 59, PPSDM Yogyakarta di instansi Kota Pekalongan. Saat ini saya sedang bersama dengan Bu Puratiani, Kepala SMP Negeri 6 Pekalongan, ya, dalam acara podcast terkait penerapan nilai-nilai aneka dalam unit yang saya tangani seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Ani mohon izin, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Ani terkait bagaimana sih penerapan nilai aneka di SMP Negeri 6 itu sendiri, Bu Ani. Nah, kita mulai ya Bu Ani ya. Jadi yang pertama terkait bagaimana sih Bu Ani penerapan nilai-nilai aneka itu sendiri ya, terkait akuntabilitas, terkait nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi di lingkungan SMP Negeri 6. Terima kasih untuk Mas Fuad atas pertanyaannya. Mungkin kami jelaskan bahwa SMP Negeri 6 Pekalongan khususnya masa pandemi ini tetap punya kewajiban untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Nah, tentu saja masa pandemi itu pelayanan kita akan sangat berbeda dengan pelayanan pada saat tidak pandemi. Artinya walaupun nafasnya sama, yaitu melayani pembelajaran. Nah, ada banyak hal yang membedakan antara masa tidak pandemi dan pandemi. Dan ternyata alhamdulillah selama hampir 2 tahun ini kita bisa melayani dengan baik masyarakat, dan itu pun sudah diakui oleh pemerintah Kota Pekalongan bahwa instansi kita cukup baik dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tentu saja melaksanakan pelayanan program pembelajaran jarak jauh ini itu adalah sebuah kerja keras, sebuah kerja kolektif. Oleh karena itu tentu hal yang mustahil dicapai oleh sekolah apabila komponen dari aneka, dari mulai adanya akuntabilitas, kemudian dari nasionalisme, kerja kolektif ataupun etika publik itu, dan penjaminan komitmen mutu maupun anti korupsi itu kami tidak laksanakan. Kami sebagai komponen dari SMP Negeri 6 melihat sendiri bahwa warga sekolah dari Bapak Ibu guru, unsur tenaga pendidikan punya komitmen bersama yang dilandasi dengan adanya komitmen untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diemban tuntutan profesi. Kemudian kami melaksanakan itu bersama-sama. Kemudian kami melaksanakan yang namanya pembagian pekerjaan untuk bisa menghasilkan sebuah efisiensi maupun efektivitas, sehingga pemenuhan target itu bisa tercapai atau komitmen mutu itu kami pastikan bisa dicapai. Terus kemudian tentu saja yang namanya semua kegiatan ini berimbas pada yang namanya biaya, dan biaya yang kita laksanakan pun sejauh ini alhamdulillah sudah sesuai dengan amanat yang diharuskan atau yang harus kami laksanakan. Terkait anti korupsi. Terkait anti korupsi, ya. Nah, baik, terkait penerapan Bu. Nah, selama penerapan ini hambatan-hambatan apa sih Bu yang sering ditemui dalam penerapan aneka di lingkungan SMP Negeri 6? Hambatan tentu saja jelas pasti ada, apalagi tadi kami sampaikan masa pandemi adalah masa yang berbeda dengan masa tidak pandemi. Terutama dalam hal memberikan pembelajaran online pada anak-anak, kami dari awal memang menentukan jenis apa yang mau kami pakai itu berdasarkan data.
Dan dari data itu jelas kami menemukan hambatan dari segi siswa maupun dari segi Bapak Ibu gurunya. Antara lain kalau untuk dari siswa itu kami menemukan adanya hambatan ketersediaan fasilitas untuk pembelajaran online. Kemudian kalau dari Bapak Ibu guru kami menemukan adanya keberagaman kemampuan IT atau kemampuan dalam mengelola pembelajaran jarak jauh. Karena kami di SMP Negeri 6 Pekalongan itu ada sekian kurang lebih ada 32 atau 40 bersama guru yang tidak tetap itu dari generasi yang berbeda. Artinya ada yang sudah senior, bahkan ada yang masih junior, masih news ya, fresh graduate. Nah itu tentu saja memiliki kemampuan IT yang berbeda, yang sebenarnya tuntutan IT yang baik dibutuhkan untuk pembelajaran online. Itu kurang lebih salah satu hambatannya, Mas. Terus terkait solusinya berarti apa ini terkait hambatan tadi Bapak Ibu guru yang ada yang beberapa mengerti ya. Solusinya itu apa? Solusi ataupun pemecahan tentu saja kalau dari Bapak Ibu guru kami memastikan permasalahan itu apa sebenarnya. Artinya yang dihadapi itu nyata apa itu. Tentu saja seperti kami sampaikan adalah kemampuan IT. Nah, kami mencoba memberikan pengertian ataupun membuat kesepahaman di antara Bapak Ibu guru mengenai tujuan yang akan kita capai. Nah, untuk bisa membuat kemampuan itu meningkat, tentu saja kami mengadakan yang namanya pelatihan. Pelatihan manakala memang dirasa tidak perlu, tidak bisa menyempurnakan ataupun tidak cukup, tentu saja kami melaksanakan yang namanya pendampingan. Pendampingan ini yaitu antara guru yang kemampuan IT-nya belum memadai akan selalu didampingi oleh teman-teman yang sudah memadai kemampuan IT-nya. Semacam ada tutornya. Ada tutor sebaya kalau mungkin seperti di pembelajaran. Sementara hambatan di anak-anak tentu saja kami mengkomunikasikan tentang hambatan yang ditemui fasilitasi pembelajaran online itu kepada pemerintah daerah maupun juga kepada komite. Dan alhamdulillah sejauh ini dari orang tua ataupun komite maupun pemerintah daerah punya komitmen bisa membantu kami. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ani atas paparannya ya terkait bagaimana penerapan aneka di lingkungan SMP Negeri 6 Pekalongan. Itu saja dari saya sebagai kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Barati, Latsar CPNS gelombang 8, angkatan 59, PPSDM Yogyakarta di instansi Kota Pekalongan. Saat ini saya sedang bersama dengan Bu Purwatiani, Kepala SMP Negeri 6 Pekalongan, ya, dalam acara podcast terkait penerapan nilai-nilai aneka dalam unit yang saya tangani seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Ani mohon izin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Ani terkait bagaimana sih penerapan nilai aneka di SMP Negeri 6 itu sendiri Bu Ani. Nah, kita mulai ya Bu Ani ya. Dari yang pertama terkait bagaimana sih Bu Ani penerapan nilai-nilai aneka itu sendiri ya, terkait akuntabilitas, terkait nasionalisme, etika publik, komitmen itu dan anti korupsi di lingkungan SMP Negeri 6. Terima kasih untuk Mas Fuad atas pertanyaannya. Mungkin kami jelaskan bahwa SMP Negeri 6 Pekalongan khususnya masa pandemi ini tetap punya kewajiban untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Nah, tentu saja masa pandemi itu pelayanan kita akan sangat berbeda dengan pelayanan pada saat tidak pandemi. Artinya walaupun nafasnya sama, yaitu melayani pembelajaran. Nah, ada banyak hal yang membedakan antara masa tidak pandemi dan pandemi. Dan ternyata alhamdulillah selama hampir 2 tahun ini kita bisa melayani dengan baik masyarakat, dan itu pun sudah diakui oleh pemerintah Kota Pekalongan bahwa instansi kita cukup baik dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tentu saja melaksanakan pelayanan program pembelajaran jarak jauh ini itu adalah sebuah kerja keras, sebuah kerja kolektif. Oleh karena itu tentu hal yang mustahil dicapai oleh sekolah apabila komponen dari aneka, dari mulai adanya akuntabilitas, kemudian dari
nasionalisme, kerja kolektif ataupun etika publik itu dan penjaminan komitmen mutu maupun anti korupsi itu kami tidak laksanakan. Kami sebagai komponen dari SMP Negeri 6 melihat sendiri bahwa keluarga sekolah dari Bapak Ibu guru, unsur tenaga pendidikan punya komitmen bersama yang dilandasi dengan adanya komitmen untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diemban tuntutan profesi. Kemudian kami melaksanakan itu bersama-sama. Kemudian kami melaksanakan yang namanya pembagian pekerjaan untuk bisa menghasilkan sebuah efisiensi maupun efektivitas sehingga pemenuhan target itu bisa tercapai atau komitmen mutu itu kami pastikan bisa dicapai. Terus kemudian tentu saja yang namanya semua kegiatan ini berimbas pada yang namanya biaya, dan biaya yang kita laksanakan pun sejauh ini alhamdulillah sudah sesuai dengan amanat yang diharuskan atau yang harus kami laksanakan terkait anti korupsi. Terkait anti korupsi, ya. Nah, baik, terkait penerapan Bu. Nah, selama penerapan ini hambatan-hambatan apa sih Bu yang sering ditemui dalam penerapan aneka di lingkungan SMP Negeri 6? Hambatan tentu saja jelas pasti ada, apalagi tadi kami sampaikan masa pandemi adalah masa yang berbeda dengan masa tidak pandemi, terutama dalam hal memberikan pembelajaran online pada anak-anak. Kami dari awal memang menentukan jenis apa yang mau kami pakai itu berdasarkan data, dan dari data itu jelas kami menemukan hambatan dari segi siswa maupun dari segi Bapak Ibu gurunya. Antara lain kalau untuk dari siswa itu kami menemukan adanya hambatan ketersediaan fasilitas untuk pembelajaran online. Kemudian kalau dari Bapak Ibu guru kami menemukan adanya keberagaman kemampuan IT atau kemampuan dalam mengelola pembelajaran jarak jauh. Karena kami di SMP Negeri 6 Pekalongan itu ada sekian, kurang lebih ada 32 atau 40 ya, bersama guru yang tidak tetap itu dari generasi yang berbeda. Artinya ada yang sudah senior, sepuh, bahkan ada yang masih junior, masih news ya, fresh graduate. Nah itu tentu saja memiliki kemampuan IT yang berbeda, yang sebenarnya tuntutan IT yang baik dibutuhkan untuk pembelajaran online. Itu kurang lebih salah satu hambatannya, Mas. Terus terkait solusinya berarti apa ini terkait hambatan tadi Bapak Ibu guru yang ada yang beragama IT ya. Solusinya itu apa? Solusi ataupun pemecahan tentu saja kalau dari Bapak Ibu guru kami memastikan permasalahan itu apa sebenarnya. Artinya yang dihadapi itu nyata-nyata apa itu. Tentu saja seperti kami sampaikan adalah kemampuan IT. Nah, kami mencoba memberikan pengertian ataupun membuat kesepahaman di antara Bapak Ibu guru mengenai tujuan yang akan kita capai. Nah, untuk bisa membuat kemampuan itu meningkat, tentu saja kami mengadakan yang namanya pelatihan. Pelatihan manakala memang dirasa tidak perlu, tidak bisa menyempurnakan ataupun tidak cukup, tentu saja kami melaksanakan yang namanya pendampingan. Pendampingan ini antara guru yang kemampuan IT-nya belum memadai akan selalu didampingi oleh teman-teman yang sudah memadai kemampuan IT-nya. Semacam ada tutornya. Ada tutor sebaya kalau mungkin seperti di pembelajaran. Sementara hambatan di anak-anak tentu saja kami mengkomunikasikan tentang hambatan yang ditemui fasilitasi pembelajaran online itu kepada pemerintah daerah maupun juga kepada komite, dan alhamdulillah sejauh ini dari orang tua ataupun komite maupun pemerintah daerah punya komitmen bisa membantu kami. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu Ani atas paparannya ya terkait bagaimana penerapan aneka di lingkungan SMP Negeri 6 Pekalongan. Itu saja dari saya sebagai kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Barati, Latsar CPNS gelombang 8, angkatan 59, PPSDM Yogyakarta di instansi Kota Pekalongan. Saat ini saya sedang bersama dengan Bu Purwatiani,
Kepala SMP Negeri 6 Pekalongan ya, dalam acara podcast terkait penerapan nilai-nilai aneka dalam unit yang saya tangani seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Ani mohon izin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Ani terkait bagaimana sih penerapan nilai aneka di SMP Negeri 6 itu sendiri Bu Ani. Nah, kita mulai ya Bu Ani ya. Dari yang pertama terkait bagaimana sih Bu Ani penerapan nilai-nilai aneka itu sendiri ya, terkait akuntabilitas, terkait nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi di lingkungan SMP Negeri 6. Terima kasih untuk Mas Fuad atas pertanyaannya. Mungkin kami jelaskan bahwa SMP Negeri 6 Pekalongan khususnya masa pandemi ini tetap punya kewajiban untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Nah, tentu saja masa pandemi itu pelayanan kita akan sangat berbeda dengan pelayanan pada saat tidak pandemi. Artinya walaupun nafasnya sama, yaitu melayani pembelajaran. Nah, ada banyak hal yang membedakan antara masa tidak pandemi dan pandemi, dan ternyata alhamdulillah selama hampir 2 tahun ini kita bisa melayani dengan baik masyarakat, dan itu pun sudah diakui oleh pemerintah Kota Pekalongan bahwa instansi kita cukup baik dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tentu saja melaksanakan pelayanan program pembelajaran jarak jauh ini itu adalah sebuah kerja keras, sebuah kerja kolektif. Oleh karena itu, tentu hal yang mustahil dicapai oleh sekolah apabila komponen dari aneka, dari mulai adanya akuntabilitas, kemudian dari nasionalisme, kerja kolektif ataupun etika publik itu, dan penjaminan komitmen mutu maupun anti korupsi itu kami tidak laksanakan. Kami sebagai komponen dari SMP Negeri 6 melihat sendiri bahwa warga sekolah dari Bapak Ibu guru, unsur tenaga pendidikan punya komitmen bersama yang dilandasi dengan adanya komitmen untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diemban tuntutan profesi. Kemudian kami melaksanakan itu bersama-sama. Kemudian kami melaksanakan yang namanya pembagian pekerjaan untuk bisa menghasilkan sebuah efisiensi maupun efektivitas, sehingga pemenuhan target itu bisa tercapai atau komitmen mutu itu kami pastikan bisa dicapai. Terus kemudian tentu saja yang namanya semua kegiatan ini berimbas pada yang namanya biaya, dan biaya yang kita laksanakan pun sejauh ini alhamdulillah sudah sesuai dengan amanat yang diharuskan atau yang harus kami laksanakan. Terkait anti korupsi. Terkait anti korupsi, ya. Nah, baik, kita terkait penerapan Bu. Nah, selama penerapan ini hambatan-hambatan apa sih Bu yang sering ditemui dalam penerapan aneka di lingkungan SMP Negeri 6? Hambatan tentu saja jelas pasti ada, apalagi tadi kami sampaikan masa pandemi adalah masa yang berbeda dengan masa tidak pandemi, terutama dalam hal memberikan pembelajaran online pada anak-anak. Kami dari awal memang menentukan jenis apa yang mau kami pakai itu berdasarkan data, dan dari data itu jelas kami menemukan hambatan dari segi siswa maupun dari segi Bapak Ibu gurunya. Antara lain kalau untuk dari siswa itu kami menemukan adanya hambatan ketersediaan fasilitas untuk pembelajaran online. Kemudian kalau dari Bapak Ibu guru kami menemukan adanya keberagaman kemampuan IT atau kemampuan dalam mengelola pembelajaran jarak jauh. Karena kami di SMP Negeri 6 Pekalongan itu ada sekian, kurang lebih ada 32 atau 40 bersama guru yang tidak tetap, itu dari generasi yang berbeda. Artinya ada yang sudah senior, sepuh, bahkan ada yang masih junior, masih news ya, fresh graduate. Nah, itu tentu saja memiliki kemampuan IT yang berbeda, yang sebenarnya tuntutan IT yang baik dibutuhkan untuk pembelajaran online. Itu kurang lebih salah satu hambatannya, Mas. Terus terkait solusinya berarti apa ini terkait hambatan tadi Bapak Ibu guru yang ada yang beberapa solusinya itu apa? Solusi ataupun pemecahan tentu saja kalau dari Bapak Ibu guru kami memastikan permasalahan itu apa sebenarnya. Artinya yang
yang dihadapi itu nyata-nyata apa itu. Tentu saja seperti kami sampaikan adalah kemampuan IT. Nah, kami mencoba memberikan pengertian ataupun membuat kesepahaman di antara Bapak Ibu guru mengenai tujuan yang akan kita capai. Nah, untuk bisa membuat kemampuan itu meningkat, tentu saja kami mengadakan yang namanya pelatihan. Pelatihan manakala memang dirasa tidak perlu, tidak bisa menyempurnakan ataupun tidak cukup, tentu saja kami melaksanakan yang namanya pendampingan. Pendampingan ini yaitu antara guru yang kemampuan IT-nya belum memadai akan selalu didampingi oleh teman-teman yang sudah memadai kemampuan IT-nya. Semacam ada tutornya. Ada tutor sebaya kalau mungkin seperti di pembelajaran. Sementara hambatan di anak-anak, tentu saja kami mengkomunikasikan tentang hambatan yang ditemui fasilitasi pembelajaran online itu kepada pemerintah daerah maupun juga kepada komite. Dan alhamdulillah sejauh ini dari orang tua ataupun komite maupun pemerintah daerah punya komitmen bisa membantu kami. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu Ani atas paparannya ya terkait bagaimana penerapan aneka di lingkungan SMA Negeri Wenan Pekalongan. Itu saja dari saya sebagai kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.